Bapak Ibu, para peserta yang kami hormati, selamat pagi. Terima kasih Anda telah bersama kami.
TIK dan mewujudkan Merdeka Belajar. Pembatik, pembelajaran berbasis TIK, merupakan sebuah kegiatan peningkatan kompetensi TIK untuk pembelajaran yang diselenggarakan oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi Pendidikan dan Kebudayaan Pusdatin Kemendikbud. Bertujuan untuk menumbuhkan motivasi, kreativitas, dan inovasi guru dalam pembelajaran berbasis TIK. Sejalan dengan misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menumbuhkan guru-guru penggerak di komunitas dan daerahnya. Kegiatan pembatik telah dilaksanakan sejak bulan Maret 2020 dan dilakukan secara berjenjang atau leveling dengan sistem seleksi dari level 1 literasi, level 2 implementasi, level 3 kreasi, hingga level 4 berbagi yang akan diresmikan pada hari ini. Jumlah peserta yang mengikuti program pembatik tahun ini sendiri mencapai 70.312 guru. Hingga akhirnya terseleksi 1.020 guru per provinsi untuk mengikuti level berbagi yang akan dilaksanakan mulai tanggal 14 September hingga akhir Oktober 2020. Guru-guru peserta level berbagi ini nantinya merupakan calon duta rumah belajar nasional, guru-guru terlatih yang menjadi penggerak pemanfaatan TIK untuk pembelajaran, terutama dengan platform rumah belajar. Kami sampaikan juga bahwa acara ini dapat diakses melalui media streaming, yaitu melalui YouTube Kemendikbud, YouTube TV Edukasi, YouTube Rumah Belajar, dan juga Radio Suara Edukasi. Mengawali acara pada pagi hari ini, menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya dengan dirigen Ibu Hastuti, Duta Rumah Belajar DKI Jakarta. Kami mohon untuk berdiri. Kami silakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu sekalian, berikutnya marilah kita panjatkan doa bersama agar lancar berjalannya program pembatik yang akan dilanjutkan dengan doa untuk almarhum Hendriawan Widiatmoko yang telah meninggalkan kita semua. Pada hari Jumat lalu, kita baru saja kehilangan salah satu putra terbaik Pusdatin, Hendriawan Widiatmoko, atau yang akrab disapa Mas Henry. Beliau adalah salah satu sosok yang berkontribusi besar dalam pengembangan portal rumah belajar. Semasa hidupnya, almarhum Mas Henry dikenal sebagai pribadi yang ramah, murah senyum,
dan selalu dengan tulus membantu para guru dalam memanfaatkan rumah belajar. Semoga pengabdiannya pada dunia pendidikan menjadi ladang pahala yang akan meringankan timbangan amal almarhum kelak di akhirat. Kami silakan untuk memimpin doa Bapak Rahmat Habibullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan kami membacakan doa secara Islam dan bagi saudara kami memeluk agama lain. Silakan berdoa dalam hati menurut agama dan keyakinan masing-masing. Dan hari ini juga kita khususkan doa buat putra terbaik bangsa, pengembang rumah belajar almarhum Bapak Hendriawan Widiat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang maha pengasih dan penyayang, kami yakin dan kami sadari bahwa kasih dan sayang-Mu sungguh terbentang luas tiada batas. Karena itu hanyalah kepada Engkau kami memuji dan bersyukur. Ya Allah, ya Tuhan kami agungkan segala asma, kebesaran dan nikmat-Mu, sehingga pada saat ini kami hadir bersama secara virtual dalam acara pembukaan kuliah umum pembelajaran berbasis TIK atau pembatik level 4. Untuk itu ya Allah ya Rahman ya Karim, jadikanlah acara yang kami laksanakan ini sebagai acara yang Engkau ridhai, membawa keberkahan, rahmat dan taufik. Allahumma ya Allah ya Rabbal ya Karim, jadikanlah segala apa yang kami laksanakan ini sebagai salah satu upaya bagi kami dalam rangka meningkatkan kompetensi dalam memajukan pendidikan negeri ini. Damaikan hati kami dengan berbagai sifat-Mu yang mulia. Satukan hati dan perbuatan kami dalam membangun negeri yang kami cintai ini, khususnya di bidang pendidikan, agar lebih maju dan ke depan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, betapa banyak tantangan dalam pendidikan kami ini. Ada musibah dan wabah yang menimpa negeri ini. Karena itu ya Allah, bimbing kami, berikan kami kekuatan lahir dan batin. Satukan pandangan kami, bangkitkanlah semangat membangun dunia pendidikan kami, agar kami mampu membangun karakter bangsa ini menjadi bangsa yang memiliki peradaban unggul dan mulia, bangsa yang memiliki kecerdasan dan berbudi pekerti yang luhur. Ya Allah, jadikan bangsa kami, jauhkan bangsa kami dan angkatlah pandemi wabah yang menimpa bangsa ini, agar kami dapat meneruskan pembangunan bangsa demi mewujudkan bangsa yang maju, sejahtera, adil dan makmur. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Agung, tanamkanlah sifat Rahman dan Rahim, ya Allah. Ya Tuhan, ya Maha Pengampun, ampunlah dosa kami, ampunlah dosa dan kesalahan kedua orang tua kami dan dosa para pemimpin kami. Ya Allah, ya Maha Pengampun, ampunlah dosa pahlawan kusuma bangsa yang telah gugur dalam memerdekakan negeri ini. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Karim, ya Allah, kami khususkan untuk mendoakan orang yang kami cintai. Hari ini ya Allah, kami masih dalam duka, maka ini masih berlinang air mata. Rasa tidak percaya, orang yang kami cintai, putra terbaik bangsa, Bapak Hendriawan Widiat Moko, sang penggerak dan pengembang portal rumah belajar kebanggaan bangsa ini, telah Kau panggil untuk menghadapi. Kira kami bisa berucap sepatah kata selain memohonkan ampun padamu ya Allah. Ampunlah dosa-dosa beliau ya Allah. Maafkanlah segala kesalahan dan terimalah segala amal kebaikannya. Jadikanlah segala usaha dan perjuangannya dalam mengembangkan portal ini ya Allah sebagai amal jariah dan pahalanya yang terus mengalir di sisi-Mu ya Rahman ya Karim. Lapangkanlah dan perangilah pokok ya Allah.
dan mudahkanlah hisabnya serta tempatlah ia di tempat terbaikmu ya Allah, di Jannatul Na'im. Ya Allah, jadikanlah keluarga yang tinggal menjadi orang yang sabar dalam menghadapi ketetapan. Jadikanlah anak ini tinggal menjadi anak yang terbaik bagi bangsa, agama, dan negara ini. Ya Allah, ya Karim, perkenankanlah permohonan kami ya Allah. Kabulkanlah segala permintaan kami ya Rahman, ya Karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dedikasi dan kontribusinya akan selalu dikenang oleh kita semua. Selamat jalan Mas Henry. Bapak Ibu sekalian, kini mari kita ikuti laporan yang akan disampaikan oleh PLT Kapus Datin Kemendikbud. Kami silahkan dengan hormat Bapak Muhammad Hasan Habibi, ST NSI. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, atau kita lebih akrab menyebut beliau sebagai Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim. Yang saya hormati segenap pejabat di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang hadir menyaksikan acara Kuliah Umum Pembelajaran Berbasis TIK ini. Yang saya banggakan segenap Bapak Ibu Guru yang pada kesempatan pagi hari ini Anda sudah mencapai level 4 pemanfaatan pembelajaran berbasis TIK, setelah tentunya beberapa waktu kemarin mengikuti dari level 1, level 2, dan level 3. Mohon izin kepada Mas Menteri, kami melaporkan beberapa hal terkait dengan ini. Yang pertama, Pembatik ini adalah sebuah inisiatif, sebuah gagasan bagaimana para guru dan tenaga pendidik di lingkungan pusat data dan teknologi informasi ini kemudian berkolaborasi untuk semakin meningkatkan kompetensi TIK, terutama di kalangan dunia pendidikan kita. Aktivitas Pembatik 2020 ini mengacu kepada standar kompetensi UNESCO, di mana ada 4 level yang kita selama ini pegang
yang kita coba implementasikan step by step-nya sehingga bisa berlangsung sampai hari ini. Level yang pertama terkait level literasi, di mana pada aktivitas level literasi ini para Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia dikenalkan dengan TIK dasar, baik dari sisi definisi, dari sisi perangkat, dari sisi konsep-konsep pemanfaatan, dan bagaimana memanfaatkan internet itu secara sehat dan aman. Karena kami sadar betul bahwa proses pemanfaatan teknologi ini tidak bisa langsung, tetap harus disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan waktu-waktu yang kemudian menyesuaikannya. Level kedua terkait dengan pembatik ini yang kita sebut dengan level implementasi. Level implementasi ini kita sudah mulai mengadopsi pembelajaran sesuai dengan abad 21, di mana kemudian tentu banyak sekali hal-hal yang baru yang bisa kita coba nanti implementasikan di lapangan, dan itu kami juga sesuaikan dengan fitur-fitur yang ada di rumah belajar, televisi edukasi, mobile edukasi, suara edukasi, maupun kita lakukan aktivitas kelas maya dengan tentu memanfaatkan semua resources teknologi informasi yang kita punya. Di titik level implementasi ini, Bapak Ibu guru mulai mencoba kemudian menerapkan pengetahuan-pengetahuan yang mereka dapatkan di level literasi sebelumnya, dan itu dilaksanakan di kelas. Kebetulan sekali, blessing, walaupun situasi tidak cukup berpihak karena pandemi, kita sama-sama juga merasakan sehingga membuat aktivitas pembelajaran kita berlangsung dari rumah. Level implementasi ini kemudian mencoba mensinergi dengan itu. Kalau dulu desain implementasi TIK itu kita asumsikan berada di dalam kelas, karena situasi pandemi ini kemudian proses berlangsung secara maya, proses berlangsung secara virtual, sehingga para Bapak Ibu guru mengkreasikan sekian inovasi dan gagasan yang itu paling nyaman untuk bisa diimplementasikan di kelasnya masing-masing. Nah, setelah level implementasi ini bergulir, kemudian ada level ketiga yang kita sebut dengan level kreasi. Tentu praktek-praktek baik yang dimiliki oleh masing-masing Bapak Ibu guru di satuan pendidikannya, kita harapkan ada produk yang kemudian bisa kita nikmati sajiannya bersama-sama. Dalam bentuk media pembelajaran, dalam bentuk video-video dokumentatif, dalam bentuk multimedia interaktif, ataupun sekian inovasi dan gagasan-gagasan yang lain. Nah, di level ketiga inilah, level kreasi ini sudah tersaring lagi sekian guru yang luar biasa mampu menghasilkan produk-produk tersebut, untuk kemudian pada level 4 inilah nanti kita harapkan terjadi berbagi satu dengan yang lain. Pembatik level 4 ini adalah pembatik di mana kemudian guru-guru yang sudah tersaring secara luar biasa dari puluhan ribu tadi itu, sehingga diharapkan dia lebih mampu secara komunikatif untuk membagikan semua kemampuan yang mereka miliki. Entah nanti dalam bentuk menulis artikel, entah itu dalam bentuk membuat video-video pembelajaran atau memfasilitasi video conference, atau bahkan melakukan komunikasi efektif yang lain, yang itu kita harapkan mereka sudah sampai level bisa membagikan semua praktek baik yang sudah dilakukan sebelumnya. Lanjut, Mas. Nah, kami perlu laporkan juga kepada Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mas Menteri, bahwa ujung dari nanti proses pembelajaran berbasis TIK ini adalah, dalam event pembatik ini, adalah para duta rumah belajar. Duta rumah belajar ini adalah sebuah keluarga besar dari Pustekom dahulu maupun Pustatin sekarang, untuk melakukan pengembangan dan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi di provinsinya masing-masing. Tentu dalam hal ini dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kita memiliki portal rumah belajar, yang itu menjadi pintu gerbang bagaimana pemanfaatan TIK itu bisa dilaksanakan. Para duta inilah nanti yang akan menjadi wajah dari pemanfaatan TIK yang ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Para duta rumah belajar ini nanti akan berkesempatan untuk mengikuti bimbingan-bimbingan teknis, terutama dalam pengembangan TIK, entah pembuatan bahan ajar, pengembangan aplikasi, ataukah menjadi teamwork yang akan dilibatkan pada acara-acara
yang ada di lingkungan Kemdikbud, baik yang diselenggarakan oleh Pusdatin, kawan-kawan Dirjen GTK, ataupun teman-teman Dinas Pendidikan Kabupaten Provinsi Kota. Mereka akan secara kolaboratif, secara sinergis, berbagi ilmu, berbagi pengalaman, bertukar wawasan dengan semua guru dari seluruh Indonesia. Dan selama proses 3 tahun berjalan ini, alhamdulillah, para duta rumah belajar yang terpilih di tahun-tahun sebelumnya, tahun 2017, tahun 2018, maupun tahun 2019, mampu secara efektif melaksanakan tugas-tugas itu, sehingga mereka menjadi, kalau saya meminjam bahasa Mas Menteri kemarin, merekalah para penggerak-penggerak, merekalah para inisiator-inisiator, merekalah para implementator gagasan, bagaimana praktik-praktik baik itu kemudian bisa dibumikan dan bisa dilakukan tentunya dalam skala kabupaten kota, provinsi, dan tentunya secara nasional. Lanjut. Mohon izin juga kami melaporkan kepada Mas Menteri dan sahabat-sahabat guru sekalian di seluruh Indonesia, proses pembatik ini berjalan selama kurang lebih sudah 3 tahun terakhir. Kita awali di tahun 2018, saat itu yang ikut belum terlalu banyak, masih 6.800 peserta. Tahun 2019, kemudian berkembang secara luar biasa, diikuti oleh 28.624 peserta. Nah, yang luar biasa, memang di tahun 2020 ini, diikuti oleh 70.312 peserta. Dan semua proses ini kita lakukan secara daring, kita lakukan secara online, mulai dari proses informasinya, proses pendaftarannya, proses tahap yang dilakukan di level 1, level 2, level 3, maupun level 4 ini, semua proses kita lakukan secara online. Ini sekali lagi membuktikan bahwa proses transformasi digital yang ada di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan lewat aktivitas yang diselenggarakan oleh Pusdatin ini mulai bisa berjalan dengan optimal. Next, untuk tahun 2020 ini, tadi sebagaimana kami informasikan Mas Menteri dan Bapak Ibu Guru sekalian, bahwa jumlah peserta level 1 diawali di angka 70.312 peserta. Tentu dengan proses pelatihan yang dilakukan secara online, kemudian pendampingan yang dilakukan secara online, dengan standar-standar yang coba kita sampaikan kepada Bapak Ibu Guru sekalian, di tahap 1 ini menghasilkan 18.936 guru yang secara luar biasa lulus dan berhak mengikuti tahap berikutnya. Untuk di level kedua, next saja Mas. Untuk di tahap kedua, dari posisi 18.000 tadi, yang mengikuti 13 ribuan. Ya mungkin karena bisa jadi satu dan lain hal, terutama di titik kedua inilah mulai terjadi pandemi. Kira-kira bulan-bulan April, kira-kira bulan-bulan Mei, sehingga mungkin kita mereskenario semua aktivitas yang terjadi, terutama di level implementasi di sekolah, dari total 18 ribuan tadi, yang kemudian melanjutkan 13 ribuan, dan kemudian yang lulus di level 2 ini 5.007 orang. Ya, di level 2 ini yang tadi kami informasikan, terjadi implementasi praktik-praktik baik pemanfaatan TIK di satuan pendidikan. Pandemi ini menjadi semacam laboratorium hidup, bagaimana sebuah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi betul-betul bisa dioptimalkan untuk mendukung proses belajar dari rumah. Di level 3, kami perlu sampaikan, semuanya mengikuti dari 5.007 itu. Nah, level 3 karena orientasinya adalah salah satunya produk, maka yang lulus adalah 2.496 guru. 2.496 guru ini tentu sudah jauh lebih teruji, karena mereka menghasilkan produk-produk, mereka menghasilkan konten-konten, mereka menghasilkan karya yang itu tentunya sangat bermanfaat buat mereka sendiri untuk mengajar maupun sebagai sarana berbagi satu dengan yang lain. Namun kami melakukan seleksi lagi, dari 2.496 ini kami pilih per masing-masing kabupaten, kota, provinsi, mohon maaf, kita pilih 30 peserta terbaik per provinsi untuk maju ke level 4 ini. Sehingga dari 2.496 ini terpilihlah 30 kali 34, sekitar 1.020 peserta yang pada kesempatan pagi hari ini hadir. Baik secara virtual di conference ini ataupun mengikuti di YouTube,
yang nanti akan sekali lagi berbagi praktik baik, berbagi inovasi pembelajaran, berbagi gagasan-gagasan kreatif mereka selama proses yang sudah mereka jalani beberapa bulan berikutnya. Kami perlu sampaikan kepada Mas Menteri, di ruang Zoom ini hampir 1.000 orang sudah hadir di forum ini, dan sebagian besar mungkin mengikuti via YouTube, dan mereka betul-betul nanti menunggu arahan dari Mas Menteri bagaimana kemudian level berbagi ini bisa dilaksanakan secara maksimal sehingga betul-betul bisa membumikan pemanfaatan TIK ini dalam pembelajaran. Lanjut, Mas. Apa yang kemudian akan terjadi di level 4 ini, Bapak Ibu guru sekalian yang kami hormati, nanti di level 4 ini selama beberapa waktu ke depan, Bapak Ibu akan mendapatkan pembekalan dari para narasumber yang inspiratif. Tadi sudah disebutkan oleh moderator beberapa narasumber yang akan hadir, insya Allah tentu yang pertama kali dan yang utama, Alhamdulillah Mas Menteri berkenan hadir pada kesempatan pagi hari ini. Nanti juga ada Bapak Dirjen GTK yang juga akan hadir memberikan motivasi bagaimana berbagi dilaksanakan secara efektif kepada Bapak Ibu guru sekalian. Nanti kami juga menghadirkan juga narasumber, ada pakar komunikasi Charles Bonar, kemudian motivasi yang luar biasa dari Bapak Ibu guru yang lain, yang ada juga penulis Asma Nadia nanti yang akan membagikan tips-tips bagaimana berkomunikasi secara efektif menggunakan tulisan yang singkat kata singkat cerita. Banyak sekali narasumber inspiratif yang nanti akan hadir untuk memberikan pembekalan kepada Bapak Ibu sekalian. Pembimbingan nanti juga akan disiapkan modul-modul yang akan dilakukan secara online sekali lagi dengan virtual conference di masing-masing provinsi, yang nanti ujungnya akan terpilih Duta Rumah Belajar tahun 2020 dengan mengambil 5 terbaik dari setiap provinsi, tentu dengan kategori penilaian-penilaian sudah kami tentukan, di luar pendekatan kuantitatif yang tentu ada produk nanti yang akan dinilai, nanti akan ada juga wawancara, pendalaman, diskusi, pleno, untuk semakin memantapkan bahwa Bapak Ibu semua guru yang hadir pada kesempatan kali ini layak menjadi wajahnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, layak menjadi wajahnya pemanfaatan teknologi informasi ini dalam aktivitas pembelajaran di tempat kabupaten kota dan Bapak Ibu semua masing-masing. Lanjut. Mohon izin Mas Menteri dan kepada Bapak Ibu sekalian, kami juga sekalian melaporkan. Beberapa hari yang lalu kami dari pengelola rumah belajar berhasil mendapatkan Indonesian Content Marketing Awards tahun 2020 untuk kategori Influencer Marketing Implementation dengan konsep Duta Rumah Belajar yang hari ini kami ajukan. Kami tidak menggunakan artis, kami tidak menggunakan kampanye yang luar biasa secara media yang masif. Justru Bapak Ibu guru inilah yang menjadi influencer sejati dari proses pemanfaatan TIK yang ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Justru Bapak Ibu inilah yang menjadi wajah dari rumah belajar. Karena bagaimana kemudian teknologi betul-betul bisa dimanfaatkan. Justru Bapak Ibu inilah yang hadir sebagai duta-duta inilah yang kalau kita meminjam bahasa orang ekonomi menjadi TikTok yang paling efektif. Bagaimana sebuah adik-adik bisa belajar dari rumah maupun Bapak Ibu guru bisa menggunakan semua learning resources yang memadai, sekali lagi untuk menjaga nyala api belajar peserta didik kita. Pada kesempatan kemarin ada 3 instansi Mas Menteri yang kami laporkan yang mendapatkan award ini. Ada dari BNI, kemudian ada dari Kementerian Keuangan, dan ada dari Kementerian Pendidikan sebagai Best Influencer Marketing Implementation in Government and State-Owned Enterprise kategori yang diselenggarakan oleh kawan-kawan Kompas Gramedia. Next, dan kami perlu sampaikan juga kepada Mas Menteri dan kawan-kawan sekalian, beberapa hari yang lalu, tepatnya hari Jumat, kami keluarga besar Pusdatin dan keluarga besar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merasa sangat kehilangan dengan wafatnya salah seorang putra terbaik dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
Mas Hendriawan Widiatmoko. Perlu kami sampaikan kepada Mas Menteri dan kawan-kawan semua, Mas Hendri inilah orang yang pertama kali mengcoding aplikasi rumah belajar ini. Dan sampai akhir hayatnya hari Jumat kemarin, beliau sampai jam 10.30 itu masih melakukan video conference terkait dengan beberapa aktivitas yang ada di Pusdatin. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih sayang kepada Mas Hendri. Kurang lebih pukul 12 siang tidak diduga kami mendapatkan informasi bahwa Mas Hendriawan Widiatmoko sudah berpulang ke haribaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mas Hendri ini kami perlu laporkan kepada Mas Menteri adalah salah seorang sosok yang berhasil mentransformasikan secara digital aktivitas di dunia pendidikan dan kebudayaan. Di luar portal rumah belajar yang selama ini beliau kelola dengan sepenuh hati, Mas Hendri juga sudah membantu program yang ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai sebuah contoh diklat SAR untuk para ASN atau para CPNS yang diikuti oleh semua PNS baru di lingkungan Kemdikbud. Itu juga aplikasinya hasil besutan dari Mas Hendriawan Widiatmoko. Kawan-kawan di Dirjen GTK yang melaksanakan dulu program guru pembelajar saat itu yang memanfaatkan internet, kemudian kawan-kawan kesetaraan, kawan-kawan yang ada di Balitbank, kawan-kawan yang ada di kebahasaan, maupun teman-teman di LPMP maupun P4TK seluruh Indonesia tentu mengenal sosok Mas Hendriawan Widiatmoko karena memang sosok beliau sebagai seseorang yang santun, seseorang yang ramah, tidak pernah lepas dari senyum, dan yang luar biasa adalah Mas Hendri ini selalu menjawab setiap keluhan, setiap curhatan, dan setiap masukan yang hadir baik dari Satker, dari instansi, atau bahkan dari Bapak Ibu guru seluruh Indonesia. Beliau jawab dengan santun, beliau jawab dengan senyum, dan beliau carikan solusi. Apa yang kemudian bisa yang terbaik kita lakukan, bagaimana mentransformasikan secara digital ini aktivitas di dunia pendidikan dan kebudayaan. Kami keluarga besar Pusdatin dan mungkin Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merasa sangat kehilangan sosok yang sangat inspiratif ini. Insya Allah apa yang sudah dilakukan Mas Hendriawan selama kurang lebih 10 tahun membesut aplikasi rumah belajar ini akan kita jadikan sebagai nyala api semangat supaya pijar rumah belajar itu tetap berkibar, supaya nyala api belajar peserta didik kita tetap terjaga. Dan momen kali ini, pembatik ini perlu kami sampaikan juga kepada Pak Menteri dan sahabat-sahabat guru sekalian, ini adalah desain Mas Hendri sepenuhnya. Kami yang selaku kolega di Pusdatin mensupport full apa yang selama ini menjadi ide dan gagasan beliau. Dan insya Allah ini menjadi legacy, menjadi warisan yang pahalanya insya Allah nanti akan sampai ke akhirat dan ila yaumil qiyamah. Demikian laporan yang bisa kami sampaikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan aktivitas Pembatik 2020 ini. Sekali lagi selamat buat kawan-kawan yang hari ini sudah sampai di level 4 aktivitas Pembatik tahun 2020. Mari kita tunjukkan bahwa proses transformasi digital di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bisa berlangsung secara efektif dan luar biasa, dan Bapak Ibu nantilah yang akan menjadi wajah inovasi dan gagasan-gagasan segar dan praktik-praktik baik yang ada di lingkungan kita. Demikian laporan yang kami sampaikan, dan yang paling akhir kami mohon kepada Mas Menteri untuk bisa memberikan arahan keynote speech dan sekaligus membuka aktivitas kuliah umum pembelajaran berbasis TIK ini secara resmi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada PLT Kapus Jatim, Bapak Muhammad Hasan Habibi. Dan para peserta dan Bapak Ibu sekalian, kini saatnya kita ikuti bersama arahan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang akan diikuti oleh pembukaan pembelajaran berbasis TIK level 4. Kami silakan dengan hormat Mas Nadiem Anwar Makarim, MBA.
Bapak Ibu, kita nantikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Mas Menteri, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya sangat berbahagia dapat menyapa Bapak Ibu dari seluruh penjuru Indonesia yang hadir di pagi hari ini. Karena saya mendapatkan informasi bahwa Bapak dan Ibu adalah guru-guru terbaik yang dimiliki oleh Indonesia saat ini. Tidak hanya karena telah melalui tahapan program pembatik secara daring, tetapi juga karena semangatnya untuk terus mengembangkan diri bagi para murid. Semangat Merdeka Belajar. Program pembelajaran berbasis TIK atau pembatik ini merupakan inisiatif dari Pusdatin Kemendikbud, khususnya Rumah Belajar Kemendikbud, yang telah menjadi wadah kita bersama untuk terus belajar dan berinovasi dalam mengajar. Namun sebelum memulai kegiatan ini, izinkan saya menyampaikan bela sungkawa sedalam-dalamnya atas berpulangnya Bapak Hendriawan Widiatmoko selaku koordinator yang kami banggakan yang selama ini menggawangi pengembangan rumah belajar. Kami bersama-sama mendoakan almarhum, semoga karya dan dedikasinya selama ini menjadi amal ibadah yang diterima di sisinya. Ibu dan Bapak yang saya hormati, selanjutnya untuk memulai, saya ingin menyampaikan betapa bangganya saya ketika mengetahui program pelatihan guru pembatik tahun ini diikuti lebih dari 60.000 guru atau 1000% peningkatan dari pertama kali kegiatan ini diselenggarakan 2 tahun yang lalu. Angka ini merupakan pencapaian yang luar biasa dan juga menjadi penanda bahwa semakin banyak guru yang ingin meningkatkan kemampuan mengimplementasikan teknologi ke dalam proses mengajar. Kita semua mengalami di masa pandemi COVID ini bahwa situasi memaksa kita supaya lebih keras dan lebih cerdas sehingga pembelajaran dapat terus berlangsung. Kompetensi guru dalam penguasaan teknologi menjadi krusial. Bapak dan Ibu ini adalah bibit dari guru-guru penggerak. Guru-guru dengan inisiatif dan semangat tinggi untuk terus berpacu dengan tuntutan zaman. Tantangan di masa depan bukan berarti akan lebih mudah. Saya berharap semangat gotong royong yang semakin mantap di masa pandemi ini bisa kita teruskan agar kita lebih siap beradaptasi, siap melakukan perubahan, tidak lagi menunggu perubahan itu terjadi. Pada kesempatan ini saya juga ingin mengapresiasi Bapak dan Ibu guru duta rumah belajar yang telah tanpa pamrih menjadi contoh di daerah masing-masing dalam melakukan inovasi pembelajaran. Kami segenap jajaran di Kemendikbud akan terus mendukung semangat, inisiatif, dan inovasi Bapak Ibu guru semua. Akhir kata, saya ucapkan selamat mengikuti pelaksanaan pembatik level 4 dengan tema berbagi inovasi pembelajaran, mewujudkan Merdeka Belajar. Semoga tujuan kita untuk menciptakan kemerdekaan dalam belajar dan mengajar melalui inisiatif dan inovasi Bapak Ibu sekalian dapat segera tercapai. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelang hari kosong harapan, ku gapai cita dengan belajar. Ku bangga menjadi duta rumah belajar. Siap belajar, gapai asa untuk anak bangsa. Rumah belajar tempat untuk belajar. Banyak sekali sumber belajar, dari budaya hingga saja angkasa, laboratorium ayam hingga karya bahasa. Ayo belajar. Ayo belajar bersama kami, duta rumah belajar. Rumah belajar mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Ayo belajar. Pembelajaran berbasis TIK level 4 kini telah resmi dibuka. Tadi juga telah kita saksikan bersama tayangan video
tentang pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi, Pembatik. Bapak Ibu yang kami hormati, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia berkenan untuk meninggalkan acara daring ini karena harus mengikuti acara lainnya yang tidak kalah pentingnya. Terima kasih sebesar-besarnya kami ucapkan kepada Mas Menteri. Dan demikian peresmian pembelajaran berbasis TIK level 4. Sekali lagi, terima kasih kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang telah hadir secara daring dan meresmikan program pembelajaran berbasis TIK level 4. Perlu kami sampaikan bahwa rangkaian acara kuliah umum Pembatik level 4 ini masih akan berlangsung sampai dengan hari Jumat tanggal 18 September 2020. Untuk esok hari akan ada materi yang akan disampaikan oleh Dirjen GTK Iwan Syahril, public speaking bersama Charles Bonar Sirait, dan motivasi guru oleh Butet Manurung. Pastikan tetap mengikuti sosial media Rumah Belajar untuk mengetahui informasi selengkapnya. Akhirnya, merdeka belajarnya, Rumah Belajar portalnya, maju Indonesia. Terima kasih atas kesertaan dan perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.